Setelah kanker terjadi, semua akan mengubah caramu hidup selama sisa hidupmu. Ya, kata-kata bijak ini menggambarkan dampak jangka panjang yang akan mendera seorang penyintas kanker. Bagaimana tidak, kanker dikenal sebagai salah satu penyakit mematikan. Penyakit yang dikenal juga sebagai tumor ganas ini disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lain. Penyakit ini tidak menimbulkan gejala pada awal perkembangannya, sehingga baru terdeteksi dan diobati setelah mencapai stadium lanjut. Tak heran jika kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di seluruh dunia. Berdasarkan data Globocan, pada 2020 di Indonesia terdapat 396.914 kasus baru kanker dengan 234.511 angka kematian. Kasus kematian akibat kanker diperkirakan akan terus meningkat hingga lebih dari 13,1 juta pada tahun 2030 jika tidak segera diantisipasi. Bahkan International Agency for Research on Cancer memperkirakan 1 di antara 5 penduduk laki-laki dan 1 di antara 5 penduduk perempuan di seluruh dunia akan menderita kanker sepanjang hidupnya. Nah, menurut Yayasan Kanker Indonesia, salah satu penyebab tingginya kasus kanker atau tumor ganas di Indonesia karena kondisi lingkungan yang terus menghasilkan bahan karsinogen seperti rokok, daging olahan, hingga polusi udara. Penyebab lain yang juga mempengaruhi seperti kebiasaan begadang, kurang olahraga, dan makan terlalu banyak. Bahaya lainnya ternyata kanker dapat mengganggu keseimbangan kimia normal dalam tubuh hingga meningkatkan resiko komplikasi serius. Salah satunya, kanker berdampak langsung terhadap peningkatan resiko diabetes mellitus. Pasalnya, kanker menyebabkan perubahan metabolisme tubuh yang memicu resistensi insulin sehingga kadar gula darah meningkat. Menurut studi yang dimuat dalam JAMA Oncology atau Jurnal Medis Oncology di Amerika Serikat, secara umum kanker meningkatkan resiko diabetes sebesar 35%. Berdasarkan jenis kankernya, resiko diabetes ditemukan tertinggi pada penderita kanker pankreas hingga 5 kali lipat. Secara teori, fungsi pankreas yang menurun akibat kanker akan menurunkan produksi dan efektivitas kerja hormon insulin sehingga kontrol gula darah pun terganggu. Selain itu, resiko diabetes meningkat hingga 2 kali lipat pada penderita kanker ginjal dan hati. Resiko diabetes pun rentan menyerang penderita kanker payudara, darah, paru, dan empedu, serta penderita kanker tiroid dan lambung. Lalu, mana yang lebih dulu muncul antara kanker atau diabetes? Umumnya, kanker dan diabetes kerap muncul bersamaan. Karena faktanya sekitar 8 hingga 18% individu yang mengalami kanker juga mengidap diabetes. Meski kanker dan diabetes jadi kombinasi penyakit yang mematikan dan bisa berdampak seumur hidup pada seseorang, namun Anda tidak perlu hilang harapan. Karena kanker dan diabetes bisa dikelola secara bersamaan. Lalu, bagaimanakah solusi untuk menyembuhkan kanker penyebab diabetes? Dan tentunya untuk membahas hal ini saya tidak sendiri, sudah ada narasumber yang begitu luar biasa menemani saya. Ada 2 narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Brigjen Polisi Dr. Farid Amansyah, spesialis penyakit dalam, yang saat ini sedang menjabat sebagai Direktur Pasca Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Selain itu ada juga Dr. Iwayan Gede Krisna, selaku dokter praktek di Klinik Utama CMI. Halo Dr. Farid, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik, Mbak. Sehat, semangat terus ya Pak ya.
Lalu bagaimana Dokter Kris, apa kabar? Kabar sehat, Mbak. Luar biasa. Nah, kedua dokter ini akan membahas mengenai solusi sembuhkan kanker penyebab diabetes. Nah, mungkin saya akan bertanya dulu kepada Dokter Farid. Seperti yang kita ketahui bahwa sampai detik ini penyakit kanker memang menjadi momok tersendiri ya, membuat banyak orang kehilangan semangat hidupnya, bahkan seperti itu. Apa sih sebetulnya yang membuat kanker begitu menakutkan, dan kemudian apa mungkin seorang yang menderita kanker ini memiliki resiko mengalami gangguan kesehatan lain akibat kanker yang dideritanya, Dok? Baik, ya, terima kasih Mbak ya. Jadi kanker ini adalah suatu keadaan di mana sel dalam tubuh kita itu bermutasi menjadi lebih proliferatif ya, lebih banyak ya. Sebenarnya tubuh ini punya mekanisme untuk menahan perkembangan sel-sel yang bermutasi itu secara normal, tetapi dalam suatu keadaan yang tertentu tidak bisa ditahan sehingga memicu pertumbuhan yang berlebih. Abnormal sebutlah itu ya. Kanker ya. Dan bisa terjadi pada seluruh organ-organ tubuh kita. Ya, sehingga kenapa begitu menakutkan? Sebenarnya kalau kita katakan menakutkan ya tidak perlu sih, karena pada kenyataannya kanker itu bisa diminimalisir, ya, bisa diminimalisir. Sehingga kalau dikatakan menakutkan itu menjadi satu faktor sendiri yang justru bisa memicu kanker lebih parah. Jadi mendingan kita mengelola keadaan tersebut menjadi lebih tidak menyeramkan. Lalu bagaimana dengan resiko mengalami gangguan kesehatan lain akibat kanker ini, tentunya terbuka atau bagaimana? Iya, jadi tadi kalau dikatakan bahwa ada hubungannya dengan diabetes, memang pada kenyataannya 8-18% penderita kanker itu diabetes, Mbak. Nah, dan kenyataannya pada keadaan kanker juga itu memicu terjadinya diabetes. Semua ya. Jenis kanker atau ada kanker yang dikhususkan yang memang menyebabkan diabetes? Ya, sebenarnya semua jenis kanker berbasis defek atau kualitas dari insulin itu menurun atau resistensi insulin itu bisa menyebabkan kekebalan atau kelemahan dari sistem imunitas kita yang penting untuk mencegah penyakit kanker ya, atau menjadikan penyakit kanker itu lambat. Nah, pada pasien-pasien dengan kanker pankreas itu memang risiko menderita diabetes 5 kali, Mbak. Lebih tinggi 5 kali lipat dibanding jenis kanker yang lainnya. Kemudian dikatakan bahwa kanker hati, kanker paru-paru juga, kemudian kanker ginjal itu juga bisa memicu sekitar 2-3 kali dibanding orang yang tidak kanker. Jadi memicu diabetes 2-3 kali lipat. Nah, demikian juga kanker-kanker yang lainnya seperti kanker prostat, kanker payudara itu juga memicu dikatakan 60% ya. 60% risiko untuk terkena diabetes. Jadi memang saling mempengaruhi ya, Dok ya. Betul. Tapi bagaimana ketika memang sudah divonis kanker, lalu juga ternyata diabetesnya juga muncul, lalu bagaimana untuk pengobatan itu sendiri? Apakah saling mempengaruhi, apakah ada efek samping dari obat-obatan tersebut? Entah itu dari kanker, apakah memperparah diabetesnya atau sebaliknya begitu? Iya, jadi pengobatan kanker yang kita sebut kemoterapi, ya, ada juga imunoterapi. Itu kadang-kadang kita tambahkan kortikosteroid, Mbak, supaya efek samping daripada obat-obat tersebut tidak mempengaruhi gejala klinis atau kenyamanan pasien. Nah, pada saat kita berikan kortikosteroid itu, di situ kadang-kadang memicu terjadinya diabetes, ya, karena apalagi pemakaiannya kan jangka waktu lama, Mbak. Ya, betul. Jadi pengobatan kanker sendiri itu juga merupakan pemicu dari terjadinya diabetes. Lantas untuk pengobatan seperti apa yang disarankan oleh dokter supaya efektif mengatasi pasien dengan kedua penyakit ini secara bersamaan? Ya, tentu semuanya tadi saya bilang itu harus dikelola secara bersama-sama, Mbak. Karena tidak saling bisa satu mempengaruhi persatu, ya. Jadi ketika divonis kanker, sedini mungkin kita lakukan pemeriksaan untuk deteksi diabetes. Kalau divonis diabetes, sedini mungkin mendeteksi juga semua
tumor-tumor marker atau screening pribadi untuk mengetahui apa ada risiko kanker atau enggak. Nah, untuk pengobatannya ya tentu simultan, Mbak, karena kadang-kadang yang harus kita jaga adalah adanya komplikasi akut dari diabetes atau komplikasi akut dari suatu penyakit kanker. Jadi bijaksananya harus semuanya simultan dan masing-masing punya terapi dengan pendekatan yang tentu berbeda. Ya, disesuaikan dengan kondisi pasien juga ya, Dok. Oke, sekarang kita beralih ke Dokter Krisna begini ya. Dokter Krisna ini merupakan dokter praktek dari Klinik Utama CMI yang memang memiliki terapi khusus begitu ya, pengobatan khusus. Tapi sebelumnya tadi seperti yang sudah diberitahu oleh Dokter Farid bahwa yang memang cukup tinggi resiko mengalami diabetes itu adalah kanker pankreas begitu. Nah, menurut Dokter Krisna ini kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena memang letaknya atau bagaimana? Jadi kita ketahui bersama sebelumnya bahwa organ pankreas itu berfungsi untuk menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengatur kadar gula darah di dalam tubuh. Nah, dua hormon itu yang kita sering ketahui atau sering kita dengar itu adalah insulin dan juga glukagon. Apabila dari organ pankreas itu sendiri mengalami sakit, dalam hal ini adalah sakit kanker, maka produksi dari kedua jenis hormon tersebut juga akan mengalami gangguan. Sehingga fungsinya untuk mengatur atau mengkondisikan kadar gula darah dalam batas normal, dalam level normal itu pun akan mengalami gangguan. Nah, untuk lebih tepatnya, untuk lebih jelasnya lagi, mungkin bisa minta tolong diputarkan VT dari tim ahli kimia kami. Halo Sobat CMI, kanker dan diabetes adalah penyakit yang sangat mematikan. Terlebih-lebih kepada pasien yang memiliki kedua penyakit ini sekaligus. Mutasi genetik yang terjadi pada tubuh seseorang dapat berimplikasi pada terbentuknya sel kanker. Beberapa jenis kanker seperti kanker pada pankreas dapat menyebabkan penyakit diabetes. Kanker pada pankreas dapat menyebabkan sel-sel pankreas tidak dapat memproduksi insulin. Hal inilah yang menyebabkan penyakit diabetes. Tetapi tidak perlu khawatir, tim kimia farmasi dari CMI sudah merancang sebuah sistem pengobatan dengan mencampurkan berbagai senyawa kimia tertentu agar kedua masalah ini dapat diatasi dengan nyaman. Mutasi genetik yang terjadi dapat diperbaiki agar perkembangan sel kanker dapat dihentikan. Dan pankreas yang sudah rusak perlahan-lahan diperbaiki sehingga sel-sel pada pankreas dapat mengalami regenerasi dan kembali memproduksi insulin. Seperti itu. Masih banyak sekali informasi yang bisa kita gali, terutama dari metode pengobatan yang ada di Klinik Utama CMI melalui metode pengobatan Ibnu Sina. Seperti apa kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Kita, dan seperti yang sudah diinformasikan di segmen sebelumnya bahwa Klinik CMI ini memiliki pengobatan kanker dengan metode Ibnu Sina. Anda pasti ingin mengetahui lebih detail seperti apa sih metode ini dijalankan, maka dari itu kita saksikan tayangan berikut ini. Kanker terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang ganas dan tidak terkendali di dalam tubuh. Penyakit ini diperkirakan sudah ada sekitar 3.000 sebelum Masehi. Karenanya, kanker jadi perhatian para dokter dan ilmuwan dunia karena efek yang ditimbulkan sangat mematikan. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah melakukan penelitian dan merancang komposisi obat untuk pengobatan kanker yang ditulis di dalam karya bukunya The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Formulasi Ibnu Sina yang dikenal kehebatannya di seluruh dunia dijadikan dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital.
Berdiri di Kota Bandung, Jawa Barat sejak 2008 lalu, CMI Hospital hadir memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer, kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, terapi medis di CMI Hospital menjadi lebih nyaman, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Buku yang dikarang oleh Dr. Ibnu Sina, yaitu Qanun fi Atib atau The Canon of Medicine, menjadi salah satu referensi kami dalam upaya kami meningkatkan kesehatan dan kesembuhan dari pasien. Bukan hanya itu saja, kami juga terus mengikuti perkembangan teknologi kedokteran terkini sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien. Bagi kami, pasien itu memiliki otonomi untuk memilih pengobatan yang menurut mereka nyaman. Tentu saja, hal ini setelah diberikan edukasi oleh tim dokter dan juga tim ahli komplementer kami. Dengan pengembangan dan penelitian yang kontinu dari tim peneliti di CMI, kami berusaha terus untuk meningkatkan angka kesembuhan pasien kami hingga lebih dari 80%. Harapan kami adalah harapan pasien, yaitu bisa menjadi perantara untuk pasien mendapatkan kesembuhan dan kesehatan. CMI Hospital berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada setiap pasien dengan dukungan fasilitas medis yang dilengkapi dengan laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Umumnya, metode pengobatan pasien kanker saat ini dilakukan lewat tindakan operasi dan kemoterapi. Selain memiliki efek samping, juga membutuhkan biaya yang besar. Di klinik utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit kanker sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu Qanun karya Ibnu Sina. Racikan obat yang dibuat secara terprogram mampu memutuskan sel-sel kanker sehingga pasien dapat sembuh tanpa kemoterapi atau operasi. Terapi untuk penyakit kanker yang ada di CMI bekerja dalam hitungan detik karena penyakit kanker itu sendiri menyebar dalam hitungan menit. Dan satu lagi kelebihan daripada formula yang ada di CMI, obat ini dibuat sangat terprogram, di mana obat ini mampu membedakan mana sel normal dan mana sel kanker atau sel tidak normal, sehingga pasien merasa lebih nyaman karena tidak menimbulkan banyak efek samping. Untuk penanganan seluruh penyakit yang ada di CMI ya, terutama untuk penyakit kanker, itu kan sebetulnya tergantung berat ringannya penyakit, tergantung lamanya penyakit, tergantung juga dengan usia seseorang. Misalkan usia 17 tahun dengan usia 50 tahun pasti berbeda ya. Jadi banyak faktor. Nah, cuman pada umumnya itu antara 6 bulanan. 6 bulanan biasanya sudah clear untuk pengobatan terapi kanker yang ada di klinik GR Setra CMI. Dengan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnu Sina, tingkat kesembuhan pasien bisa mencapai 80%. Tak heran, kini klinik utama CMI menjadi pilihan utama banyak pasien. Pengobatan di CMI ini, saya hanya meminum obat dan tidak ada tindakan medis yang membuat saya takut. Alhamdulillah, saya sangat senang karena pengobatannya sangat nyaman. Yang saya rasakan dibilang sembuh itu memang benjolannya sekarang sudah mengecil, tidak membesar lagi dan tidak terasa mengganggu sakit. Kemudian juga dilihat dari kemarin hasil lab dan diperiksa sama dokter. Dinyatakan alhamdulillah setelah 6 bulan saya tidak perlu menjalankan lagi pengobatan karena dinyatakan sudah sembuh dan memang kondisi fisik saya juga merasa jauh-jauh sangat lebih baik dari 6 bulan ke belakang sebelum berobat ke CMI. Untuk rekan-rekan yang mengalami
masalah seperti saya sarankan silahkan konsul ke klinik CMI karena di sana kita mendapatkan pengobatan yang sangat nyaman, tidak merasa ketakutan, dan pelayanannya pun serasa di dalam keluarga sendiri sangat ramah, baik. CMI Hospital hadir memberikan solusi, tak hanya untuk penderita penyakit kanker, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti jantung, gagal ginjal, dan diabetes. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan Klinik Utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga Klinik Utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Bila Anda sudah divonis menderita kanker, tak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke Klinik Utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21, Kota Bandung. Atau telepon di nomor 022 253 1000 dan di nomor WhatsApp di 0812 2998 327. Wah, menarik sekali ya saudara ketika kita melihat tayangan tadi mengenai metode Ibnu Sina yang dilakukan untuk pengobatan kanker di Klinik Utama CMI. Tentunya masih banyak informasi yang bisa kita gali mengenai metode ini dari dokternya langsung, yaitu dokter yang praktek di Klinik Utama CMI. Akan ada 2 dokter di sini, yaitu ada Dokter Iwayan Gede Krisna dan juga Dokter Kristina Lilian. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang. Anda kembali bersama kami dalam bincang kita dan tentunya akan melanjutkan perbincangan kita mengenai solusi sembuhkan kanker penyebab diabetes. Nah, seperti janji saya tadi bahwa akan ada 2 dokter dan memang sudah hadir di sini. Kalau tadi Dokter Krista memang sudah hadir dan sekarang ditambah ada Dokter Kristina Lilian. Biasanya dipanggilnya Dokter Kristin ya dok ya. Mereka ini adalah dokter yang praktek di Klinik Utama CMI. Yuk kita langsung aja Dokter Kristin dulu. Kalau tadi kan sama Dokter Krisna nih, kita langsung saja sama Dokter Kristin. Dok, tadi kan sudah dijelaskan beberapa jenis kanker memang meningkatkan resiko diabetes. Nah, di CMI sendiri pernah atau tidak sih menangani pasien serupa dan bagaimana proses penanganan dan kondisinya saat ini? Nah, hingga saat ini di CMI sendiri kami memang menangani berbagai jenis pasien dengan berbagai kondisi penyakit. Dan memang yang terbanyaknya adalah penyakit kanker. Dan untuk pasien-pasien kanker kami sendiri, memang banyak juga yang datang tidak hanya dengan penyakit kankernya. Nah, dalam artian ada penyakit penyertanya. Contohnya penyakit kanker dengan hipertensi atau darah tinggi. Dan termasuk juga kanker dan diabetes. Nah, untuk pasien-pasien kami yang disiplin dalam pengobatan, dalam artian menjalani pengobatan hingga selesai dan juga mengikuti arahan atau anjuran dari kami, sampai saat ini kondisinya dalam keadaan baik. Oke, tadi kan disebutkan bahwa ada obatnya begitu ya. Obat yang diberikan entah itu untuk kanker dan juga diabetes itu bisa dilakukan secara bersamaan untuk pengobatannya. Lalu apa perbedaannya sebenarnya, apa sih yang CMI gunakan untuk mengobati pasien ini sendiri gitu kan? Sedangkan yang kita tahu yang namanya kanker kan ada kemoterapi, begitu metode-metode yang dilakukan. Nah, kalau ini berarti tanpa kemoterapi seperti itu. Nah, apa yang digunakan? Apakah obat herbal atau bagaimana dan apa manfaatnya? Apa proses yang memang dirasakan oleh pasien ketika berobat di CMI ini? Baik. Jadi metode pengobatan Ibnu Sina yang diterapkan di Klinik Utama CMI itu menggunakan metode kimia organik. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa simak VT dari tim farmasi Klinik Utama CMI.
Halo sahabat CMI, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh dokter kami sebelumnya, bahwasanya obat yang kami gunakan merupakan kimia organik, di mana bahan yang kami gunakan memanglah semua dari alam, diantaranya yaitu dari tumbuhan, hewan, dan juga mineral. Nah, semua bahan tersebut kami olah secara kimiawi sehingga didapatkan isolat yang kami butuhkan, di mana isolat tersebut merupakan zat aktif yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, di mana komposisi zat aktif tersebut yang telah kita sesuaikan dengan profil darah pasien tentu saja berbeda-beda, karena kebutuhan setiap pasien pasti berbeda. Baik, terima kasih banyak Dr. Krista dan juga Dr. Christine atas waktunya. Sayang sekali nih, waktu kita sudah habis untuk berbincang, 30 menit sudah berlalu, berarti waktunya kita bertiga pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga perbincangan ini bermanfaat tentunya bagi kesehatan Anda sekeluarga. Jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Widi Dunanda, pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.